ular Gonyosomanya ternyata merasa terancam karena kehadiran si iguana. Mungkin Gonyosoma mengira si iguana akan memangsanya. Makanya, kamu sering nonton Otan dong, biar tahu kalau iguana itu cenderung makan daun-daunan. Waduh, iguananya tergigit. Kenapa Otan panik ya? Gigitan begitu kan jelas tidak mempan. Lihat aja kulitnya iguana, tebal banget gitu. Meskipun Gonyosoma memiliki bisa, tapi gigitannya tidak melukai sama sekali. Jadi si iguana aman dari bisanya si Gonyosoma, teman. Sudah, damai aja ya. Ada apa itu yang bergerak-gerak di ranting? Oh, cuma seekor bajing. Hihihi, bajing kan salah satu makanan si ular Gonyo. Sob, awas Sob, jangan ke situ. Pergi sebelum si Gonyo melihat keberadaanmu. Tuh kan, Gonyo sudah melihat pergerakanmu. Walaupun kamu lincah, tapi si ular hijau ini terkenal punya daya serang yang sangat cepat. Nah, si Gonyo sudah mulai masang kuda-kuda menyerang dengan membentuk seperti huruf S pada lehernya. Awas, Sob! Wah, tidak! Kenapa kamu makan si bajing yang lucu, Sob? Saking cepatnya serangan ular ini, si bajing sampai tidak siap untuk menghindar, teman. Otan gak tega lihat sobat Otan yang lucu itu dimangsa si ular. Tapi memang begitu rantai makanan di alam, teman. Karena ular bajing tidak memiliki bisa, maka setelah menggigit, dia akan melilit buruannya sampai benar-benar bisa dia makan, teman. Bajing memang jadi salah satu makanan kesukaan dari si hewan melata ini. Oleh karena ia sering ditemukan memangsa bajing, maka dia disebut ular bajing. Selain bajing, si hijau ini juga sering memburu tikus, tupai, kelelawar, burung, dan hewan-hewan yang biasa hidup di pohon, teman. Ular bajing dapat kita temukan mulai dari dataran rendah hingga wilayah pegunungan. Karena ia bersifat arboreal atau hidup di pepohonan, maka kita akan sering menjumpainya melata di antara dahan dan ranting-ranting pohon. Walaupun ular bajing lebih banyak hidup di atas pohon, terkadang ia juga akan turun ke tanah untuk mencari buruannya. Duh, kok perasaan Otan nggak enak ya? Kok kamu malah menghampiri si musang ekor sih, Sob? Dia bukan makananmu, Sob. Sebaiknya kamu kabur deh, Sob. Dia bukan seekor bajing yang biasa kamu mangsa. Bisa-bisa kamu yang akan diserang, Sob. Ya Tuhan, kamu berani sekali melawan si musang akar. Stop. Wush, ular bajing kembali menyerang dengan jurus es. Tuh kan, Sob. Sekarang si musang balik serang kamu. Nah gitu, Sob. Mending kamu kabur aja. Ini lagi nih si Toke. Ngapain, Kek? Mangap-mangap gitu. Wah, si Toke ternyata tidak takut sama sekali. Dia mulai menggigit si ular bajing. Udah, Sob, udah. Saling cari makan masing-masingnya aja. Jangan berkelahi begitu. Ini lagi, si ular bajing gak mau kalah. Dia malah melilit si Toke dan balas menggigitnya. Aduh, Sob, si Toke itu punya kekuatan rahang yang kuat dan kepala yang besar. Sementara ular kalau makan kan mesti dari kepala dahulu. Nah, si Toke ini justru senjatanya di kepala.
Kalau gigitan toke lebih cepat duluan menyerang, habis kamu Sob. Udah deh, mending lepaskan si toke. Kita mengalah untuk menang Sob. Setuju teman-teman? Nah gitu dong Sob, saling mengalah satu sama lain. Cakep. Wait, setahu Otan, Om Gundul kalau sedang herping di hutan sering loh teman nemu si hijau galak ini. Nah itu dia Om Gundul. Iya, coba. Kemana aja sih dicariin dari tadi? Otan meminta tolong. Tadi ada sobat Otan yang Aduh. Itu dia si Gonyosomanya. Yuk. Dapat. Tangkap Mas, tangkap. Untunglah, ular hijau ini bukan ular berbahaya. Otan, nih dapat ular hijau ekor abu-abu. Ini atau nama latinnya Gonyosoma ossicipalum. Ini ular yang tidak berbisa ya. Dia nggak punya taring bisa, walaupun tampaknya mengerikan. Jadi jangan salah ya Otan ya. Kebanyakan orang mengira ular hijau itu berbahaya. Nah, ular hijau yang berbahaya itu adalah ular hijau yang ekornya merah. Kalau ekornya abu-abu seperti ini tidak berbisa. Jadi hasil gigitannya juga cuma menyebabkan luka aja. Nah, tapi jangan ditiru ya Otan. Kalau ada ular langsung langsung disamber gini aja. Kalau Om Gundul ini karena profesional, tapi Om Gundul sama Mas Jarot mau cari ular yang lain karena ini bukan target kita. Nah Sob, Om Gundul sudah mengembalikanmu ke tempat asal. Kembali hidup tenang lagi di sana ya. Ular suka sembunyi loh teman, karena mereka umumnya bisa mendeteksi gerakan yang berada di sekitarnya dalam radius hingga sekitar 100 meter. Karena bagian bawah tubuhnya merupakan sensor peraba atau perasa yang bisa mengetahui setiap getaran dari tanah. Ular bajing atau Gonyosoma diketahui menghuni wilayah rawa, hutan bakau, hutan dataran rendah, pertanian, hingga ke lingkungan pekarangan rumah di pedesaan. Ular yang aktif di siang hari alias diurnal ini berkembang biak dengan bertelur. Sekali bertelur bisa berjumlah 5 hingga 12 butir. Cakep!